Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Gigit akan mempresentasikan proyek 2 kami, yaitu text editor dinamis berbasis double linked list. Eh, dari kelompok Gigit sendiri ada saya Dias Nakatahyawan, Fahmi Hadi Wijaya dan Rena Fiantina. Next. Eh, yang pertama ada daftar isi yang berisi latar belakang dan tujuan, gambar umum dan cara kerja text editor, konsep struktur data yang digunakan, struktur program dan pembagian modul, implementasi fitur dan linked list, alur progres per minggu, dan yang terakhir kendala dan solusi. Latar belakang dan tujuan pembuatan text editor ini adalah mengembangkan aplikasi text editor sederhana berbasis bahasa C, mengimplementasikan penyimpanan teks secara dinamis menggunakan double linked list, mempelajari penggunaan dynamic memory allocation untuk mengelola memori sesuai kebutuhan program. Yang terakhir, mengimplementasikan fitur dasar text editor seperti navigasi kursor, manipulasi teks, serta file handling. Dan latar belakangnya dari proyek 2 ini adalah bentuk pengubahan dari asalnya kita membuat text editor statis yang berbasis array 2 dimensi sekarang menjadi double linked list. Cara kerja text editor yang kami buat adalah user mengetikkan tombol atau menginputkan karakter pada text editor. Nah, input yang diketikkan oleh user diproses sesuai fungsi dan yang dipanggil. Nah, data teks tersebut disimpan dalam double linked list. Perubahan data dan posisi kursor juga diperbarui. Isi dokumen ditampilkan kembali secara real time ke layar konsol. Dan yang terakhir, dokumen dapat disimpan ke file manapun dan dibuka kembali dari file yang sudah ada. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada konsep struktur data yang kami gunakan untuk text editor linked list ini. Nah, struktur data yang digunakan adalah double linked list dengan array dinamis atau array of pointer pada setiap node-nya. Jadi, setiap node atau setiap baris merepresentasikan satu baris teks dan node tersebut terhubung menggunakan pointer ref dan pointer next sehingga memudahkan navigasi antar barisnya. Lalu, isi teks pada setiap baris disimpan dalam array karakter atau array dinamis yang dapat diperbesar sesuai kebutuhan menggunakan relog. Struktur yang kami gunakan ini mendukung operasi teks secara efisien seperti menambahkan karakter, menghapus karakter, menggabungkan baris, serta perpindahan kursor antar baris. Next. Selanjutnya ada struktur program dan pembagian modul. Agar pengembangan modul program lebih mudah, kami membagi program ke dalam beberapa modul sesuai fitur yang dikerjakan masing-masing anggota. Seperti dari gambar yang dilihat, main C ini berfungsi untuk program utama yang menggabungkan seluruh modul. Sedangkan global.h ini digunakan untuk menyimpan struktur data. Lalu terdapat modul-modul masing-masing anggota seperti nakata.c. Nakata sendiri mengerjakan fitur input karakter, navigasi kursor kiri, kursor kanan, kursor atas, serta render tampilan layar. Selanjutnya terdapat modul Rena yang mengerjakan relog baris, enter, open file, dan juga kursor bawah. Dan yang terakhir terdapat modul Fahmi yang dimana isinya terdapat pembuatan node baru,
lalu backspace, dan juga new file dan save file. Next. Selanjutnya ada library yang kami gunakan untuk pembuatan text editor ini. Terdapat 5 library, diantaranya seperti studio.h, yaitu library yang digunakan untuk input-output seperti menampilkan ke layar, membaca, dan menulis file. Contohnya seperti printf, scanf, fgets, dan lainnya. Lalu ada stdlib yang digunakan untuk menyediakan fungsi utilitas umum seperti malloc, vlog, free. Dan yang ketiga terdapat library conio.h yang digunakan untuk membaca input dari keyboard secara langsung. Contohnya seperti gotoxi atau gotoexe. Lalu yang keempat ada windows.h yang digunakan untuk mengatur tampilan pada Windows. Yang digunakannya seperti chord, getStdHandle, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada string.h yang digunakan untuk memanipulasi string atau karakter, kumpulan karakter seperti strcpy, strcspn, dan strlen. Next. Di sini ada implementasi fitur dalam linked list. Fitur yang diimplementasikan menggunakan double linked list yaitu ketik huruf, backspace, kursor bawah, kursor atas, open file, save file, dan new file. Untuk yang pertama, ada implementasi fitur ketik huruf dalam linked list. Nah, di sini tuh saat pengguna mengetik sebuah karakter, fungsi ketik huruf akan mengambil node yang sedang aktif melalui pointer editor kursor baris. Jika memori hampir penuh, fungsi melakukan realloc untuk memperbesar kapasitas penyimpanan. Setelah itu, semua karakter mulai dari posisi kursor digeser satu langkah ke kanan menggunakan perulangan ruang kosong yang terbentuk kemudian diisi dengan karakter baru. Terakhir, panjang teks ditambah 1 dan posisi kursor digeser ke sebelah kanan sehingga pengguna dapat melanjutkan pergerakan seperti pada teks editor umumnya. Ada juga fungsi kursor. Fungsi kursor ini digunakan untuk menggerakkan kursor, menampilkan kursor, dan untuk perubahannya untuk kanan kiri itu nggak terlalu signifikan karena kita sendiri struktur datanya kan si node tuh per baris dan isinya tuh array, jadi buat ke kanan kiri itu kurang lebih masih sama dengan yang statis, hanya ada sedikit perubahan. Namun di bagian yang gerak atas dan bawah itu mengalami perubahan yang cukup signifikan karena perubahan konsep text editor yang dimana kalau kita tuh jadi menggunakan node per baris. Nah, pointer kursor baris menunjuk ke node yang sedang aktif. Ketika tombol panah ditekan ke atas, ketika tombol panah atas ditekan, program mengikuti pointer prep menuju node sebelumnya. Dan ketika panah bawah ditekan, program mengikuti pointer next menuju node berikutnya. Karena menggunakan double linked list ini, perpindahan antar baris di kursor itu dapat dilakukan dengan 2 arah dan efisien tanpa harus menelusuri ulang dari awal list. Nah, untuk render sendiri, fungsi ini tuh untuk menampilkan si editornya. Jadi kalau tanpa fungsi ini tuh kita tuh nggak bisa nampilin hasil dari fungsi-fungsi lain. Tugasnya itu membersihkan layar, menampilkan header editor, menampilkan seluruh isi linked list, menghitung posisi kursor, dan menggambar kembali posisi kursor. Nah, fungsi render ini istilahnya sebagai mesin tampilan pada text editor ini. Fungsi ini melakukan traversal
dari node pertama menggunakan pointer editor head. Kemudian mencetak isi setiap node sampai mencapai 0. Nah, selama traversal, program juga mencari node yang sedang ditunjuk di dalam oleh editor kursor baris. Untuk menentukan posisi vertikal kursor, setelah seluruh isi linked list ditampilkan, fungsi goToXy atau goToXy digunakan untuk memindahkan kursor ke koordinat yang sesuai. Dengan demikian, setiap perubahan data pada linked list dapat langsung terlihat oleh pengguna di layar secara real time. Next. Oke, untuk selanjutnya terdapat fitur tekan enter atau new line. Fitur ini berfungsi untuk memindahkan teks setelah kursor ke baris selanjutnya atau juga berfungsi untuk membuat baris baru ketika kursor berada di akhir baris. Implementasi fitur ini terhadap linked list yaitu ketika semisal kondisi awalnya memiliki teks bertuliskan Halo Bandung dan kondisi kursor berada setelah teks Halo. Ketika tombol enter ditekan, program akan memisahkan teks berdasarkan posisi kursor. Teks setelahnya akan berpindah ke baris selanjutnya, sedangkan sebelumnya itu tetap berada di baris tersebut. Teks yang dipindahkan itu akan membuat node baru, lalu teks setelahnya disimpan. Setelah node berhasil dibuat, langkah berikutnya yaitu menyambungkan kembali linked list dengan pointer pref dan next-nya diperbaharui sehingga node dapat berada tepat setelah baris lama dan sebelum baris selanjutnya. Setelah itu, kursor diperbarui atau dipindahkan ke awal node pada baris selanjutnya sehingga user dapat melanjutkan mengetik di baris baru. Namun apabila kapasitas memori pada node baru belum mencukupi untuk menampung teks yang dipindahkan, program akan memanggil relog untuk memperbesar kapasitas penyimpanan secara dinamis. Next. Selanjutnya terdapat fungsi open file yang digunakan untuk membuka file yang sudah disimpan. Implementasinya yaitu ketika pengguna memilih untuk membuka file, program terlebih dahulu akan membuka file menggunakan fopen. Sebelum data baru tersebut dimasukkan, seluruh isi editor yang lama itu dihapus terlebih dahulu atau dibersihkan terlebih dahulu untuk menghindari data ganda. Selanjutnya, file dibaca baris per baris menggunakan fgets. Setiap baris yang berhasil dibaca akan dibuatkan node baru dan dimasukkan ke dalam double linked list. Jika panjang teks melebihi kapasitas awal node, maka program akan menggunakan atau memanggil function relog untuk memperbesar memori penyimpanannya. Setelah seluruh file selesai dibaca, posisi kursor itu akan diatur pada awal dokumen. Next. Oke, selanjutnya relog baris. Relog baris ini merupakan function helper agar ketika melakukan relog tidak menuliskan kode yang sama berulang kali, sehingga saat membutuhkannya tinggal memanggil function ini saja. Relog baris ini digunakan untuk mengatur kapasitas penyimpanan teksnya secara dinamis. Ketika kapasitas saat ini tidak mencukupi, function ini akan dipanggil untuk meminta blok memori yang lebih besar.
Jika proses berhasil, pointer isi teks dan nilai kapasitas akan diperbarui. Function ini mengembalikan nilai 1 jika berhasil dan 0 jika gagal. Oke, next. Oke, selanjutnya ada fungsi buat note. Di sini untuk membuat note dari struct kami. Terutama kita akan mengalokasikan memori untuk note struct varies, yaitu dengan menggunakan malloc. Lihat pada gambar berikut isi dari struct baris, ada isi teks, panjang, kapasitas, ada next, ref. Lalu kami mengalokasikan array of char untuk isi teks menggunakan malloc dengan kapasitas awal sebesar 8. Itu nanti isi teks dia akan menunjuk sebuah malloc yang dialokasikan dengan kapasitas awalnya sebesar 8. Lalu berakhir kami menetapkan isi awal dari note tersebut. Lihat di situ pointer isi teks menunjuk ke malloc yang sudah dialokasikan, lalu panjang sama dengan 0, kapasitas sama dengan 8, next sama dengan 0, dan ref sama dengan 0. Next. Berikutnya fungsi backspace. Backspace sendiri ini kalau pada umum text editor lainnya seperti Notepad dan Microsoft Word, ada dua kondisi yang sering dijumpai. Pertama ketika di awal baris dan di akhir baris. Kenapa? Di akhir baris atau di tengah baris. Kenapa ada dua? Karena jika kita menghapus di awal baris, maka baris yang saat ini akan pindah ke atas, akan digabung dengan atas. Sedangkan untuk tengah baris hanya menggeser saja. Nah, di sini pertama akan memeriksa dulu apakah ada baris atas atau tidak. Ketika itu nggak ada baris atas, berarti menandakan bahwa baris saat ini adalah baris pertama, yang berarti tidak bisa untuk dipindah ke atas. Lalu kalau memang ada baris atas, akan dihitung panjang total antara baris 1 dan baris 2. Lihat pada gambar, misal panjang yang atas 7 dan bawah 7, berarti totalnya 14. Lalu dicek kapasitasnya. Kalau kapasitas mencukupi, maka baris saat ini akan digabung dengan baris ke atas. Seperti lihat pada gambar, menjadi Bandung, Jakarta. Namun baris 2 tetap ada. Lalu selanjutnya kita hapus baris kedua dan kita pindahkan next yang ada di baris pertama, kita pindah ke baris ketiga, kalau ada baris ketiga, dan pref baris ketiga, kita pindah ke baris pertama. Tapi kalau tidak ada baris ketiga ataupun baris selanjutnya, berarti baru satu baris yang terbuat dalam file tersebut. Yang kedua, yaitu ketika di tengah baris, seperti tadi yang sudah disebutkan, ia hanya menggeser isi huruf ke kolom sebelumnya. Misalkan Semarang, lalu kita hapus A-nya yang di tengah, maka akan menjadi Semerang. Akan bergeser dan diakhiri dengan 0 vertical. Next. Selanjutnya ada save file. Di sini untuk meng-save file sesuai namanya. Yang dilakukan pertama akan ngecek nama file tersebut apakah sebelumnya sudah pernah disimpan atau belum. Jika belum pernah disimpan, maka kita akan meminta user untuk mengetikkan nama file yang akan disimpan. Lalu file tadi baik yang sudah ada ataupun baru dibuat akan dibuka dengan fopen dan menggunakan mode W, yaitu hanya untuk menuliskan, yang berarti isi yang lama disalin atau isi yang lama dihapus full, dan isi yang terbaru nanti akan diambil dengan menggunakan fprintf melalui diisi dengan isi teks saat itu. Next.
Selanjutnya ada progres pengerjaan kelompok kami per minggu. Di minggu pertama setelah TS, kami mempelajari dan mengeksplorasi kembali link list serta implementasinya pada text editor kami. Lalu di minggu kedua kami menentukan link list yang akan digunakan serta membagi tugas pengerjaan untuk masing-masing anggota. Di minggu ketiga kami mendesain dan membuat struct baru pada global.h yang disesuaikan dengan implementasi double link list dan array karakter dinamis. Di minggu keempat, kami mulai melakukan implementasi fitur dasar editor, seperti ketik karakter, ketik huruf, backspace, dan enter, sebagai tahap awal adaptasi dari penyimpanan berbasis array statis ke double linked list. Lalu di minggu kelima, kami melanjutkan implementasi navigasi kursor, terutama untuk gerak atas dan gerak bawah, serta penyesuaian satu fungsi file handling. Di minggu keenam, kami melakukan penyesuaian pada open file, save file, dan render, serta dilanjutkan dengan pembuatan pengujian masing-masing function. Dan di minggu ketujuh, minggu terakhir, kami melanjutkan dengan pembuatan main, serta menguji kembali secara keseluruhan program. Next. Kendala yang kami hadapi selama mengerjakan membuat teks editor ini, pertama ada di manajemen waktu dan komunikasi online. Ini terjadi karena kami mengalami cukup banyak libur di batang kamera, akhirnya manajemen waktunya agak berantakan dan komunikasinya juga lumayan sulit. Lalu kami juga mengalami kendala terhadap perubahan struktur file. Keempat, terdapat beberapa fungsi yang pengimplementasiannya agak rumit. Dan yang terakhir, beberapa error saat penyatuan program, seperti perbedaan nama variabel. Lalu solusinya, pertama kami membuat jadwal pengerjaan proyek minggu di luar jam kampus. Jadi di awal, tadi setelah kami TS, kami langsung membuat nih, per minggu kami mau ngapain aja di luar jam kampus. Lalu kami juga selalu menginfokan apapun yang dikerjakan dan dipahami, baik di grup, chat, maupun saat bertemu di kampus. Jadi biasanya jika kami ada mendapatkan insight baru, pemahaman baru, langsung kami sampaikan di chat grup, ataupun ketika bertemu, ketika ada ide baru akan kami sampaikan. Lalu kami menentukan pembagian pengerjaan per anggota dan memasukkannya ke file yang bernamakan masing-masing anggota. Terlihat juga tadi ada Rena.c, Nakata.c, dan Fahmi.c. Terakhir, kami memutuskan untuk bertemu secara tatap muka untuk menyelesaikan error pada saat penggabungan. Tadi di minggu ke-7, jika penggabungan ada banyak error seperti nama variabel yang berbeda dan lain sebagainya, kami memutuskan untuk langsung bertemu bersama secara tatap muka untuk menyelesaikan error tersebut. Next. Demo dari program kami. Pertama kami melakukan compile terlebih dahulu. Jadi atasnya ada full, lalu kami compile dengan main dan seterusnya, lalu kami running dengan ./main ikut tampilannya. Ini ketika ketik huruf, ketika put backspace di tengah huruf, ketika navigasi kursor kiri kanan, ini insert di tengah, insert dia akan bergeser, lalu ada enter memindahkan baris setelahnya ke bawah. Tadi di hapus backspace juga memindahkan garis bawah ke atas karena kapasitas masih cukup. Ini insert di baris selanjutnya.
slide lagi. Navigasi kursor kiri, kanan, atas, bawah, untuk melakukan simpan file. Untuk open file. Untuk new file. Lalu kami open file lagi. Save kursor kiri kanan. Nah, sekian demo dari kelompok A. Next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang pengerjaan text editor berbasis double linked list. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.